Fenomena lagu Aisyah istri Rasulullah viral dan menguasai trending YouTube. Sebenarnya ada apa sih di balik lagu tersebut? 2 pekan isolasi diri, seperti apa kegiatan Jessica Iskandar bersama El Barak dan Richard Kyle? Obati rindu terhadap ibunda, Roro Fitria yang kini telah menghirup udara bebas masak resep favoritnya. Eits, tapi jangan lupa nih guys, sebelumnya klik dulu tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube. Hari ini Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, di tengah pandemi COVID-19, di mana hingga kemarin 6 April 2020, tercatat penderita positif COVID-19 mencapai 2.491 orang dengan 192 sembuh dan 209 jiwa meninggal dunia. Juga dihebohkan dengan lagu Aisyah istri Rasulullah hingga menguasai trending di YouTube nih. Di cover hingga ratusan orang, apalagi para musisi dan selebriti juga berlomba-lomba untuk mengcover lagu tersebut. Mulai dari Syakir Daulay yang telah ditonton lebih dari 26 juta kali hingga Nisa Sabian. Ya, gak mau ketinggalan, Nisa Sabian juga ikut mengcover lagu tersebut bersama Sabian Gambus nih. Gile, tiba-tiba viewersnya mencapai 23 juta lebih. Wow, banyak banget ya Mantul Lovers. Terdengar begitu menyentuh kalbu hingga membuat terenyuh. Sebenarnya ada apa sih di balik lagu yang viral di kalangan netizen plus 62? Nah, usut punya usut, ternyata lagu tersebut pertama kali dirilis oleh band asal Malaysia, yakni Projector Band. Sempat dipopulerkan oleh penyanyi Malaysia juga Mr. B, kini dengan berbagai lirik serapan, akhirnya di-cover oleh Nisa Sabian dan Sabian Gambus. Pertama, komentarnya gak nyangka. Yang kedua, enggak gini, sebetulnya emang lagunya itu keren ya. Yes. Lagunya keren, liriknya kuat, makanya setiap kali orang-orang yang cover itu rata-rata viewernya luar biasa. Luar biasa gitu. Jadi bukan cuma kita yang lagu Aisyah itu setahu saya sih milik, setahu kita ya, milik Projector Band dari Malaysia, dan liriknya diadaptasi oleh Mr. B ya, dari Malaysia juga. Ya kita sengaja mencantumkan nama Mr. B di deskripsi, ya itu bentuk apresiasi dari kita aja, karena liriknya luar biasa. Jadi cuma sekedar izin lah bisa dibilang gitu ya. Izin. Lagunya keren. Oke. Ya kalau kita lihat dari liriknya sih tentang keharmonisan Rasulullah. Keharmonisan Rasulullah. Keharmonisan Rasulullah dan kesolehan. Iya, kesolehan Sayyidah Aisyah. Ya. Cover Aisyah nggak cuma jadi penguasa trending di YouTube. Terhitung ada 16 cover lagu ini dengan versi masing-masing yang trending secara berurutan loh Mantul Lovers. Fenomena lagu Aisyah yang begitu viral tentu saja lantaran liriknya seperti syair indah menceritakan sosok Sayyidah Aisyah, istri dari baginda besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dibawakan dalam berbagai versi. Di balik trendingnya cover lagu Aisyah istri Rasulullah oleh Sabian, mereka mengaku seluruh proses persiapan dilakukan secara mendadak loh Mantul Lovers. Lalu apa sih yang membuat Nisa Sabian begitu menghayati lagu tersebut? Dadakan Dadakan karena mereka banyak aja cover dan ya udah jadi kita ikutan juga gitu. Rekamannya satu hari. Rekamannya satu hari, video klipnya satu hari. Besoknya tayang. Besoknya tayang. Berarti berapa hari? 3 hari.
2,5 hari. Bisa Cara kemarin. mendalaminya sebetulnya dari teman-teman juga gitu kan. Yang pas itu kayak gimana sih ekspresinya, apakah harus senyum, apakah harus Iya, gimana, makasih dia. atau gimana ya. Sebenarnya kalau teman-teman bilang kalau kita buat beda gitu, gimana lebih keterharunya dan ngebayanginnya tuh kayak gini loh gitu. Oh ternyata kisahnya kayak gini loh ya, seperti itu gitu. Makanya kita seperti itu mendalam. Saya tadi mendengar suara ya. Boomingnya lagu Aisyah istri Rasulullah bikin hati sejuk ya Mantul Lovers? Nah, nggak kalah seru dengan bahas lagu yang dinyanyikan Nisa Sabian, Sania Marwa baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-29. Dapat kejutan apa ya? Secara pandemi COVID-19 kan lagi marak Mantul Lovers. Mantul Lovers, kebahagiaan bertubi-tubi tengah dirasakan oleh pesinetron Sania Marwa nih. Gimana enggak, setelah konflik rumah tangganya dengan mantan suaminya Atta Larisya berakhir, Pengadilan Agama Jawa Barat juga telah memberikan hak asuh anak pada Januari 2020 lalu. Gak berhenti di situ aja Mantul Lovers, lanjut ke momen bahagia lainnya nih. 5 April 2020, ibu dari Syarif Muhammad Fajri itu baru saja berulang tahun yang ke-29. Maka ini dia momen kejutan ulang tahun Sania Marwa yang diwarnai dengan potong tumpeng sederhana. Tuh, pakai sepatu apa? Iya, merem. Jangan awas mengintip. Iya. Merem. Awas. Ayo. Ya. Halo pemirsa, saya Sania Marwa dan hari ini saya berulang tahun. Walaupun dengan keadaan seperti ini kita nggak bisa berkumpul, nggak bisa ketemu dengan sahabat-sahabat, tapi alhamdulillah saya bersyukur saya masih bisa berkumpul dengan keluarga tersayang dan ternyata saya dikasih sedikit surprise. Gak cuma potong tumpeng aja Mantul Lovers, wanita berusia 29 tahun itu turut merayakan dengan potong kue. Meskipun hanya dirayakan bersama sanak keluarga, tapi Sania bahagianya minta ampun tuh. Soalnya naik turun kehidupannya tak lepas dari peran serta keluarganya. Apalagi sekarang juga lagi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar guna memutus rantai penyebaran corona. Alhasil perayaan sederhana itu ditutup kusyuk dengan doa yang dipimpin oleh sang ayah Muhammad Rifat Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang berbahagia. Hari ini adalah ulang tahun dari anak saya yang tercinta, Sania Marwa, yang hari ini berusia 29 tahun. Insya Allah nanti kedepannya diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan keberkahan, apa yang dikehendaki, apa yang dicita-citakan, apa yang diingini bisa terlaksana. Insya Allah dijabah oleh Allah. Apa ya?
Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Berbeda dengan Sania Marwa, Jessica Iskandar punya cara tersendiri supaya nggak boring selama masa isolasi diri nih. Ini dia keseruan Jedar bersama El Barak dan Richard Kyle. Nah, selama jalani isolasi di rumah, Jedar, El Barak, dan Richard Kyle punya cara tersendiri untuk mengisi waktu luang. Ya, 2 minggu lebih jalani isolasi, Jedar pun menyiasati dengan belajar bersama hingga berenang. Wah, asik juga ya mantul lovers. Dan ini dia kegiatan produktif ala Jessica Iskandar bersama putranya El Barak. Like that. See? Like where I wanna go. Halo pemirsa, untuk saat ini aku dan keluarga sudah mengisolasi diri selama kurang lebih 14 hari, 2 minggu. Membuat hari-hari tetap produktif di rumah itu dengan cara melakukan kegiatan yang positif, selalu berpikiran positif, dengan niat yang positif, berdoa semoga semuanya tetap dalam kendali dan semoga kejadian ini bisa cepat berlalu. Dan pastinya mengisi waktunya dengan bersama keluarga, bersama El Barak. Terus kita kadang kita juga bikin kegiatan yang seru seperti masak, bikin kue, berenang, belajar, nyanyi-nyanyi, main games, nonton gitu. Pastinya bosen berada di rumah terus, dimana ini baru pertama kali kami mengisolasi diri, baru pertama kali kejadian ini terjadi di antara kami, di antara kita semua. Pastinya kita masih menyesuaikan diri untuk terus berada di rumah demi menaati himbauan pemerintah untuk karantina di rumah, menjauhkan diri dari kerumunan, supaya kita juga bisa turut serta membantu mengurangi penyebaran virus corona dan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Guna mencegah supaya nggak tertular corona, baru-baru ini Jedar memanggil petugas untuk menyemprotkan cairan disinfektan agar virus dan bakteri di rumahnya mati. Tapi di balik pencegahan tersebut, Ibunda El Barak itu juga kepikiran berbagai hal, mulai dari pernikahannya yang tertunda hingga bisnisnya yang terpaksa libur untuk sementara waktu. Lalu kira-kira nih mantul lovers, berapa ya kerugian yang dialami oleh Jedar selama pandemi COVID-19? Untuk kerugian sendiri pastinya udah 2 minggu terakhir ini aku nggak ngambil kerjaan syuting di studio maupun di luar studio ataupun di luar rumah, itu sama sekali enggak, apalagi di rumah juga enggak. Sementara ini ngevlog, tim YouTube juga nggak datang ke rumah, kita nggak syuting karena untuk keamanan masing-masing. Untuk BBL Bakery dan Jedar Kosmetik baru aja hari ini berhenti, hari Senin kemarin, karena ada himbauan bahwa jalanan akan ditutup. Jadi para driver free delivery meminta waktu untuk tidak bekerja dulu, dan itu aku persilakan karena mengingat juga penyebaran sangat mudah terjadi. Jadi saat ini para driver free delivery Jedar Kosmetik dan BBL Bakery diungsikan dulu. Pengiriman roti dari dapur yang berada di BSD di Serpong juga terpaksa dihentikan karena pengiriman pastinya akan sulit untuk memasuki kota Jakarta. Jadi ya kalau dibilang kerugiannya banyak, ya pastinya banyak sekali kerugiannya yang harus kita hadapi, di mana semua cicilan rumah, mobil, semuanya masih terus berjalan, sedangkan kegiatan yang kita lakukan sekarang terhenti gitu.
Untungnya mungkin kita masih bisa menggunakan tabungan yang ada selama ini. Yang pasti aku sangat berterima kasih sekali dengan tenaga medis dan semua pekerjaan yang masih harus tetap bekerja saat ini. Semangat kalian merupakan ibadah yang luar biasa. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan Tuhan beribu kali lipat. Terima kasih untuk selalu menjaga pasien-pasien positif corona, terutama kepada tenaga medis, dokter yang bertanggung jawab, para sukarelawan. Semoga kalian selalu juga diberikan kesehatan, hati-hati, dan untuk para pekerja yang lain, semoga terus juga diberikan semangat, diberikan ketabahan dan kekuatan. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Seru juga ya Mantul Lovers ngeliat kegiatan Jedar dan keluarga di rumah? Gak kalah seru, Roro Fitria juga tunjukin beberapa kegiatannya di rumah nih setelah bebas dari penjara. Mantul Lovers, pedangdut sekaligus mantan napi kasus narkoba Roro Fitria baru saja bebas nih. Mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur selama 2 tahun 2 bulan, ia dan puluhan ribu napi lainnya bebas berdasarkan kebijakan Kemenkumham nomor 10 tahun 2020. Khawatir terhadap penularan pandemi COVID-19, Roro Fitria bisa pulang lebih cepat dengan syarat asimilasi di rumah. Kembali ke rumah setelah sekian lamanya, Nyai pun curhat seputar kehidupannya setelah bebas nih. Kira-kira setelah sukses menghirup udara kebebasan, Roro Fitria yang kini telah hijrah dengan meninggalkan image seksinya itu mau ngelakuin apa aja ya Mantul Lovers? Yang pertama Nyai lakukan setelah selesai masa lockdown dan juga setelah selesai masa pembebasan bersyarat, Nyai langsung pengen tunjuk ya, Nyai pengen langsung nyekat sama Nyai ingin kembali beribu-ribu kali. Nyai selalu minta maaf kepada Allah, kepada semua keluarganya yang hidupnya agar supaya melapangkan dada jalan hidupnya ke depannya. Demi melepas rindu, ia langsung memasak makanan favorit yang sering dibikinin almarhumah ibunya. Punya resep tersendiri, ini dia secercah luapan rindu Roro Fitria terhadap sang ibu melalui resep beef omelet miliknya. Check it out! Bumbu-bumbu yang pertama berupa bawang merah, bawang putih, cabai besar, warna merah, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Akan Nyai goreng setengah matang sampai dengan bau harumnya. Hai, nah sekarang waktunya kita cooking time. Dan cantik sekali kan? Nah, kita tunggu sampai benar-benar matang. Baru nanti kita balik ke sisi yang berikutnya. Oke pemirsa, ditunggu sebentar supaya benar-benar masak. Jangan kemana-mana. Ya, jadi Nyai kalian ketika mama wafat, bagaimana penuturan kerabat dan asisten rumah tangga pada saat itu, mama di detik-detik terakhir selalu diselamatkan. Saya tahu banyak sekali message atau pesan yang belum tersampai mama kepada Nyai. Dan Nyai tahu betul cinta beliau kepada Nyai itu pula cinta Nyai sangat besar dengan mama, karena cita-cita Nyai kalau ditanya sekarang tidak ada hubungannya dengan dunia, karena apa? Nyai bercita ingin memberikan mahkota di tanah surga buat mama. Spot-spot di dalam rumah yang paling Nyai kangenin adalah ruang tidur mama. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul!
Jangan lupa untuk nonton terus Mantul di YouTube, di like, di subscribe, dan di komen. Dadah!